Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam kitab Matius. Kali ini kita mengambil Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkan tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama dengan murid-muridnya. Ayat 23, ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkata ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Yang menarik di mana ketika Yesus setelah habis mengajar, kemudian didatangi oleh kepala rumah ibadat. Memang dalam kitab Matius tidak disebutkan namanya siapa, tapi dalam kitab Markus dan Lukas disebutkan nama kepala rumah ibadat ini adalah Yairus. Nah, karena lokasi bait Allah letaknya di Yerusalem, jauh, maka sejak zaman Esra 450 tahun sebelum Masehi, orang-orang Yahudi membuat sinagoga, tempat beribadah, tempat sekolah juga yang berisi 10 keluarga agar mereka bisa beribadah di sana dan anak-anaknya bisa sekolah di sana. Jadi tugas kepala rumah ibadat itu bertanggung jawab pertama untuk mengurusi administrasi sinagoga, yang kedua pemeliharaan gedung, yang ketiga mengawasi ibadat, yang ketiga mengatur jalannya sekolah di tengah minggu, dan yang keenam mencari rabi untuk mengajar di hari Sabat. Jadi kepala rumah ibadat ini dia tidak mengajar, tapi dia mencari rabi untuk mengajar di rumah ibadat dan mengajar di sekolah. Ketika tahu bahwa anaknya meninggal, walaupun dia sudah pergi ke berbagai tabib dan dia sudah minta tolong kepada banyak rabi, tapi anaknya tidak sembuh, melainkan dalam keadaan lebih parah dan akhirnya meninggal, langsung kepala rumah ibadat itu datang kepada Yesus, sujud menyembah, dan kemudian meminta pertolongan kepada Yesus. Dan saat itu juga Yesus diajak sama kepala rumah ibadat ini ke rumahnya. Dan baru sampai di rumah Yairus, ternyata orang-orang peniup seruling dan para peduka profesional sudah sedang menjalankan upacara untuk pemakaman anaknya. Tapi Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat, "Tenang, anakmu ini sedang tidur." Maka orang yang mendengar itu mulai tertawa. Kami menyaksikan dia sudah mati dari sejak lama. Kemudian Yesus mulai mengusir mereka, dan Yesus mulai masuk ke dalam kamar bersama dengan Yairus dan murid-muridnya, dan kemudian mendoakan, dan yang menarik, kedukaan berganti dengan sukacita. Kita melihat di sini ada 4 pelajaran penting bagaimana kita bisa menikmati atau mengalami mujizat yang besar dari pelajaran kepala rumah ibadat ini. Yang pertama, untuk kita bisa mengalami mujizat yang besar dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak mungkin, yang kita perlu lakukan adalah mari datang kepada Yesus. Jangan pasif, jangan pasrah, jangan gak buat apa-apa. Jangan sampai kita diam diri, karena berdiam diri gak akan menyelesaikan keadaanmu, bahkan memperparah keadaanmu. Yesus sendiri berkata, "Mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan." Dalam Matius pasal 11:28. Kalau Yesus berkata, "Mari datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan," berarti dia punya tanggung jawab terhadap perkataannya. Dan benar, Yairus mengalami kelegaan karena dia sedang datang ke alamat yang tepat. Dia tidak datang kepada manusia yang terbatas menolong. Dia nggak datang kepada manusia yang bisa mengecewakan, tapi dia datang yang terakhir kepada Yesus. Disitulah dia dapat jawabannya. Dan yang kedua, yang Yairus lakukan sebagai kepala rumah ibadat yang dihormati, dia menyembah Yesus.
Dia nggak komplain, dia nggak menggerutu, dia nggak bersungut-sungut, dia nggak mempersalahkan tentang keadaannya atau orang lain yang nggak bisa menyembuhkan anaknya, bahkan membuat anaknya mati. Tapi dia mulai menyembah kepada Yesus. Menyembah dalam bahasa Inggris artinya worship. Worship berasal dari dua akar kata. Word artinya nilai, ship artinya posisi atau kondisi. Berarti worship artinya siapa yang paling berharga dalam hidup kita, siapa yang paling penting dalam hidup kita. Ketika Yairus menempatkan Tuhan lebih penting dari segala-galanya, Tuhan tempat paling tinggi dari segala-galanya, maka Tuhan menempatkan Yairus juga terpenting. Itu sebab dia mengikuti apa yang diminta oleh Yairus. Dan yang ketiga, kita lihat pelajaran yang berharga bagaimana kita bisa mengalami mujizat besar dalam keadaan yang gak mungkin, yaitu Yairus meminta dan berdoa. Setelah dia datang, setelah dia menyembah, dia mulai meminta. Satu pelajaran yang menarik, selama ini kita langsung minta sama Tuhan, tapi di sini Yairus mengajarkan menyembah dulu, senangkan hati terlebih dahulu, dan kemudian dia mulai minta secara spesifik. Anakku yang perempuan baru saja meninggal, please datanglah, letakkan tanganmu di atasnya maka ia hidup. Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Setiap orang yang meminta memperoleh, setiap orang yang mencari mendapatkan, setiap orang mengetuk pintu akan dibukakan. Doa adalah sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Yang kita perlu lakukan adalah jangan minta sama manusia terbatas, jangan minta kepada orang-orang, tapi marilah kita minta kepada Tuhan dengan segala kerenan hati. Maka dia akan mendengarkan permintaannya. Maka dia akan mendengarkan permintaan kita. Dan yang keempat yang menarik, bagaimana untuk kita bisa mengalami mujizat yang besar. Yang keempat, Yairus mempercayai perkataan Tuhan lebih daripada perkataan manusia. Yairus lebih mempercayai perkataan dia daripada kondisi atau situasi yang dia rasakan. Karena pada waktu baru sampai di rumah Yairus, orang-orang peniup seruling sedang ribut, sedang dalam prosesi untuk penguburan si anaknya. Tapi kemudian Yesus berkata, tenang, anakmu itu sedang tidur. Kalau Yesus berkata tenang, anakmu sedang tidur, berarti dia punya tanggung jawab terhadap perkataannya, bahwa betul anaknya gak mati tapi tidur. Walaupun di situ orang-orang mereka nggak mungkin anakmu sudah mati, tapi yang menarik, Yairus tidak goyang. Dia tetap meletakkan kepercayaannya bukan kepada perkataan orang-orang di kedukaan, tapi dia lebih mempercaya perkataan Tuhan Yesus. Dan kemudian dia bersama-sama masuk ke dalam kamar, dan betul anaknya yang mati menjadi sembuh, bangkit kembali. Satu gambaran bahwa kita ini jangan dengar perkataan orang lain, karena mereka gak pernah ada andil dalam menciptakan kita. Dia gak pernah ada andil dalam masa depan kita. Mari kita lebih mempercayai perkataan Tuhan yang punya andil dalam hidup kita, yang punya andil dalam menciptakan kita, yang punya andil dalam masa depan kita. Sama dengan cerita pada waktu murid-murid Yesus sedang ada di danau Galilea. Pas subuh-subuh, pagi-pagi benar, datanglah angin ribut dan menghantam perahu murid-murid Yesus. Pada waktu itu Yesus jalan di atas air, dan murid-murid ketakutan dan berkata hantu. Memang karena sebelum-sebelumnya tidak pernah ada orang yang berjalan di atas air. No wonder kalau murid-murid berkata itu hantu. Tapi Yesus berkata, no, ini aku. Petrus langsung berkata, kalau memang itu engkau Tuhan, suruhlah aku juga berjalan di atas air, karena aku juga pengen mencoba. Kemudian Yesus berkata, datanglah. Ketika Yesus berkata datanglah, berarti dia punya tanggung jawab terhadap perkataannya. Pasti Petrus kalau dia lompat gak akan tenggelam. Dan yang menarik betul ketika Petrus lompat dari perahu dan dia berjalan di atas air, mujizat terjadi. Namun masalahnya pada waktu itu Petrus yang awalnya sudah bagus mendengarkan, mempercayai perkataan Yesus, tapi karena dirasakannya angin,
Maka dia mulai nggak fokus lagi kepada perkataan Yesus, tapi dia fokus kepada keadaan. Akhirnya dia tenggelam. Untung waktu itu Petrus nggak sendirian, karena di situ ada Yesus. Langsung Yesus bangkitkan kembali, tolong dia dari dalam air untuk bisa kembali ke atas perahu. Satu gambaran di sini buat kita semua yang mau mengalami mujizat Tuhan. Mari cari perkataan Tuhan dan peganglah pada perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan berkuasa untuk memulihkan keadaanmu, berkuasa untuk menyembuhkanmu, berkuasa untuk menolong keadaanmu sekalipun sulit. Tuhan Yesus memberkati. Rasakan tiap hari mereka harus jalan kaki berjam-jam. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia